warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Epa Nasrul dengan NIM 2230511119. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang program yang telah saya buat menggunakan bahasa pemrograman C++. Adapun program ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Dasar Pemrograman dengan dosen pengampu yaitu Ibu Fatia Franza Azahra MT. Oke, langsung saja kita ke program. Jadi di sini kita sudah ada di program. Langsung saja saya akan menjelaskan terkait program ini. Nah, di sini saya menggunakan beberapa library. Yang pertama ada IOStream. IOStream sendiri yaitu library yang digunakan untuk input-output standar seperti scene, cout, ANDL, dan kemudian di sini ada library Windows.h. Nah, library ini itu nanti digunakan supaya kita bisa memanipulasi konsol atau tulisan ataupun output menjadi warna yang kita inginkan, seperti merah misalnya, biru, dan sebagainya. Kemudian ada library UniSTD. Nah, library ini nanti untuk kita bisa mengakses sleep, usleep, yang nanti saya akan jelaskan di bawah. Kemudian ada library stdlib.h, yaitu library ini digunakan nanti untuk bisa mengacak atau menggenerate angka seperti itu. Kemudian di sini ada library time.h. Library ini digunakan nanti untuk menampilkan angka yang diacak secara berbeda pada setiap runningan atau eksekusi program. Jadi setiap running itu nanti angka yang diacaknya juga berbeda. Oke, lanjut. Di sini ada using namespace std. Nah, fungsinya yaitu untuk mempersingkat dalam penulisan program. Seperti itu. Kemudian di sini ada handle h, get std, std output handle. Nah, fungsi program ini itu berkaitan dengan ini library Windows.h yang mana nanti kita bisa memanipulasi warna pada konsol sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kemudian di sini saya membuat fungsi judul dengan fungsi tanpa nilai dan juga tanpa parameter atau argumen dengan nama variabelnya itu judul game. Nah, di sini set console text attribute h,7. Nah, ini program ini merupakan bagian dari library Windows.h yang kita gunakan untuk mengubah atau memanipulasi output pada program. Nah, di sini angka 7 ini merupakan kode warna. Bisa dilihat di atas itu 7 merupakan kode warna untuk warna putih. Warna putih berarti nanti di sini cout-nya akan menampilkan garis ini berwarna putih seperti itu. Nah, kemudian di sini saya membuat string bagian kiri sama dengan ini pernyataannya. Nah, kemudian menggunakan perulangan for. Di sini dalam perulangan ini ada set console text attribute h,10. Nah, berbeda berarti tadi 7 itu untuk warna putih, berarti 10 sesuai yang di atas, berarti untuk berwarna hijau. Nah, untuk warna hijau ini itu nanti akan bagian kiri ini. Bagian kiri ini berarti pernyataan ini. Nah, seperti itu nanti akan berwarna hijau. Nah, kemudian di sini ada usleep. Nah, usleep ini seperti yang saya katakan tadi merupakan bagian dari library unistd.h seperti itu. Nah, fungsi usleep ini yaitu untuk mendelay atau menahan nanti ketika menampilkan bagian kiri ini, menampilkan ini itu tidak langsung secara langsung gitu, tidak menampilkan ini semua. Jadi nanti satu-satu akan ditampilkan. Nah, itu nanti akan ketika kita jalankan
itu akan seperti animasi. Nah, itu saya buat untuk menyiasati efek animasi pada program ini seperti itu. Nah, kemudian di bawahnya juga menggunakan mekanisme sama seperti yang di sini. Nah, kemudian di sini saya membuat struct itu untuk menyimpan informasi pemain. Nah, pemain berarti nanti pemain informasinya akan disimpan dalam struct ini. Nah, apa yang disimpan di sini ada dua, yaitu pemain itu nanti pasti ada nama dan juga skor. Nah, untuk nama itu menggunakan tipe data string dan skor menggunakan tipe data integer. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi utama. Nah, dalam fungsi utama ini saya menggunakan perulangan while untuk loop permainan. Nah, kemudian di sini array untuk menyimpan data pemain. Nanti data pemain akan disimpan pada array. Di sini ada 3, berarti nanti pemain akan ada 3. Kemudian di sini saya memanggil fungsi judul di atas. Bukan sebelumnya. Nah, sini ketika sudah menampilkan judul game, itu akan jeda dulu selama 3 detik. Tidak menampilkan apa-apa selain tadi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini saya membuat pernyataan untuk memulai game. Nah, menggunakan tipe data string dengan variabel mulai. Nah, di sini saya membuat kondisi. Di sini ada kondisi, yaitu ketika kita tidak memilih Y atau Y kecil, itu nanti program akan berhenti. Nah, sementara ketika kita memilih Y, maka program akan lanjut. Kemudian nanti sistem CLS. Nah, sistem sini berfungsi untuk menghilangkan semua yang ada pada layar ketika nanti program dijalankan. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada input data pemain atau untuk memberi nama pada pemain. Nah, setelah tadi CLS itu akan lanjut ke sini. Nah, di sini ada perulangan for. Nah, jika nanti if I sama dengan 0 atau if, nah nanti jika I-nya sama dengan 0, maka itu akan berwarna biru. Kemudian jika I sama dengan 1, maka akan di sini 94 berarti berwarna ungu ya. Kemudian 111 itu berwarna kuning jika I-nya itu bukan selain 0 dan juga 1. Kemudian di sini ada cout, masukkan nama player. Nah, 1 I plus 1 berarti nanti I-nya misalkan 0 di sini. Jika 0 berarti ditambah 1, nanti berarti player 1. Nanti masukkan nama player 1 misalnya di sini. Nah, ini akan menampilkan warna biru. Nah, kemudian untuk masukkan nama player 2 nanti akan berwarna ungu. Kemudian masukkan player 3 itu nanti akan berwarna kuning. Nah, kemudian di sini kita disuruh untuk memasukkan nama pemain. Kemudian selesai. Nah, di sini skor pemainnya itu masih 0 ya, karena kita kan belum memulai. Gitu kan. Nah, kemudian di sini saya membuat kondisi yang mengharuskan pemain atau player itu memasukkan memasukkan nama yang berbeda. Nah, saya nanti ketika ada player yang memasukkan nama yang sama, itu nanti program akan menampilkan seperti ini. Nama player sudah dipakai, gunakan nama lain. Nah, itu dibuat dengan if else. Itu dibuat dengan if. Nah, jika pemain J, nah saya membuat lagi perulangan J. Nah, jika pemain J itu sama dengan nama pemain I ini, itu maka akan menampilkan set console ini 4, berarti 4 warna merah. Nah, ini akan bukan warna merah. Dan nanti sehingga akan disuruh untuk memilih nama lain ya, yang belum digunakan. Seperti itu. Kemudian break, cout NDL, sleep, diam dulu selama 1 detik. Kemudian sistem CLS. Nah, kemudian sistem
color out. Nah, kemudian sistem color 0F yaitu untuk set latar belakang default atau berwarna hitam. Nah, ini 0F ini akan berwarna hitam. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan memulai game. Nah, ini ini menggunakan perulangan for lagi seperti ini, kemudian akan menampilkan player. Nah, kemudian ada kondisi lagi seperti yang di atas. Berarti I sama dengan 0 itu untuk player 1 nanti akan berwarna biru, kode 30 untuk warna biru. Nah, jika nanti I sama dengan 1 atau nanti istilahnya player 2, maka akan berwarna ungu. Nah, selain itu berarti player 3 ya ini itu akan menampilkan warna kuning. Jadi nanti seperti itu pemainnya akan ditampilkan di sini di see out. Kemudian ini akan kembali lagi karena program ini 7 berarti 7 itu untuk kode warna putih ya di atas. Nah, ini berarti akan putih. Kemudian sleep akan diam selama 3 detik sudah menampilkan ini. Kemudian sistem CLS akan membersihkan layar. Oke, ini. Nah, kemudian di sini ada kondisi lagi, yaitu untuk player 1 warna biru, player 2 warna ungu, dan player 3 itu berwarna kuning. Apa yang warna kuning ini? Itu adalah output ini. Tebakan player nama. Nah, nanti ini akan berwarna sesuai ini. Jika nanti ini pemain I namanya itu player 1 itu maka akan menjadi warna biru, kemudian player 2 akan menjadi warna ungu, dan player 3 akan menjadi warna kuning. Seperti itu. Kemudian ini 7 akan warna putih ya. Nah, apa yang warna putih ya? Yang di bawah sini akan berwarna putih. Nah, akan menampilkan tebak angka 1 sampai 10 dan juga kedua garis ini akan berwarna putih. Nah, kemudian di sini seed random number generator. Nah, program ini itu berkaitan dengan library time.h yang mana itu akan mengenerate atau membuat seed baru, membuat acakan yang baru pada setiap running yang berbeda. Seperti itu. Jadi sehingga nanti angka yang diacaknya itu akan berbeda setiap kali di run atau dieksekusi. Nah, kemudian di sini loop. Kemudian di sini saya membuat loop untuk mengambil tebakan dari player atau dari pemain ya. Nah, menggunakan perulangan for. Nah, di sini angka acak yang angka acak yang harus ditebaknya itu berapa? Nah, karena di sini angkanya itu 1 sampai 10, otomatis angka yang ditebaknya itu berkisar 1 sampai 10. Nah, angka 1 sampai 10-nya itu program seperti ini. Kemudian random. Nah, randomnya itu dengan ini. Itu dalam integer target ya. Targetnya itu ini ya. Berkisar 1 sampai 10 dan juga di random atau diacak. Nah, kemudian di sini ada lagi integer tebakan. Nah, kita nanti akan memasukkan tebakan kita ke dalam variabel ini. Nah, kemudian di sini program akan menampilkan tebakan ke J plus 1, berarti tebakan 1, kedua, dan ketiga. Terus kita memasukkan tebakan kita berapa. Nah, kemudian kita akan mengecek tebakan. Nah, jika tebakan kita, tebakan si ini,
yang kita masukkan tadi itu sama dengan target. Nah, target yang diacak tadi dari 1 sampai 10. Nah, jika tebakannya itu sama dengan target, maka akan see out atau menampilkan tebakan kamu benar, skor kamu plus 1. Nah, di sini skornya akan bertambah 1 ya. Yang tadinya 0 di atas akan bertambah menjadi 1 plus 1. Nah, kemudian ini. Nah, ada sistem color 2F. Nah, ini untuk set latar belakang hijau. Nah, jadi setelah kita menebak dengan benar, nanti latar belakangnya itu akan berubah menjadi hijau. Kemudian skornya bertambah dan akan diam selama 2 detik, sleep 2 detik. Gitu. Nah, kemudian jika nanti if ini else, berarti else di sini tebakannya itu tidak sama dengan target. Nah, jika seperti itu, maka apa yang terjadi? Nah, di sini akan menampilkan see out, tebakan kamu salah, skor kamu di sini tidak plus 1 seperti ketika tebakan kita benar, maka skornya itu akan tetap 0 ya, jika tidak benar. Nah, kemudian garis seperti ini, seperti yang di atas. Nah, kemudian ada sistem color 4F. Nah, 4F ini untuk set latar belakang merah. Jadi ketika kita salah, maka latar belakangnya itu akan menjadi merah. Kemudian akan sleep selama 2 detik. Nah, kemudian setelah semua itu, setelah mengecek tebakan pada semua pemain atau pada setiap pemain ketika sudah menebak, itu sistem akan berubah menjadi default lagi. Kemudian CLS. Oke. Nah, setelah menebak itu akan menampilkan pemenang. Ya, pemenang. Di sini pemenang itu diawali dengan angka 0 ya. Kemudian dengan perulangan por di sini. Nah, jika skor pemain I ini itu lebih besar dari 0 ini, itu kan, maka pemenangnya I, itu si I. Si itu bisa pemain 1, 2 atau 3 nanti. Nah, di sini ada imbang 0 sama seperti di atas. Kemudian sama menggunakan for. Nah, di sini if jika I-nya itu tidak sama dengan pemenang, tidak sama dengan 0 dan pemain I skornya itu sama dengan pemain pemenang skor. Di sini pemain pemenang skor. Maka itu akan imbang ya. Maka ketika imbang akan break, berhenti. Seperti itu. Nah, kemudian di sini. Nah, jika tidak imbang, apa yang terjadi? Maka akan menghasilkan pemenang. Pemenangnya itu siapa? Pemenangnya itu ini. Entah itu pemain 1, 2 ataupun 3. Nah, di sini ketika menampilkan pemenang ini, itu di atasnya nih ada kode 47. 47 itu teks dengan latar belakang hijau ya di atas. Oke, berarti di sini akan menampilkan yang nama pemenang itu nanti akan dengan latar belakang hijau. Kemudian dengan skor berapa ya di sini warna putih. Berapa nanti skornya akan ditampilkan. Kemudian 47 lagi itu warna latar belakang hijau. Selamat. Kemudian warna putih garis. Nah, kemudian else berarti ini tidak imbang. Berarti jika imbang, apa yang terjadi? Maka akan menampilkan ini. Tidak ada pemenang, ada skor imbang. Garis. Nah, kemudian di sini ada kode 111 yang mana berwarna kuning ya. Kemudian 7 itu warna putih. Nah, seperti itu. Langsung saja kita coba untuk running program ini. Nah, lihat ini. Nah, seperti
yang saya katakan tadi, itu Uslip ini untuk menampilkan seperti layaknya efek animasi. Nah, misalkan mulai game, ketika misalkan selain Y tadi, misalkan N, itu pasti akan berhenti. Coba kita buktikan apakah akan berhenti. Program akan berhenti. Coba kita mulai lagi. Nah, ketika nanti kita memilih Y, kita enter, nah, itu akan langsung menampilkan perintah untuk memasukkan nama player. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, nama player 1 itu berwarna biru. Coba kita masukkan apa? Nah, nama player 2 itu berwarna ungu. Nah, coba kita buktikan program yang kita buat tadi itu ketika misalkan kita memasukkan nama yang sama, itu akan diminta untuk memasukkan nama yang lain. Coba kita sama. Benar kan? Di sini nama player sudah dipakai. Kita disuruh untuk menggunakan nama lain. Coba kita gunakan nama lain. Nah, bisa kemudian masukkan nama player 3. Coba kita samakan lagi. Nasro misalkan. Nah, disuruh lagi menggunakan nama lain. Coba kita mantap saja ya. Coba. Nah, bisa. Oke, player Alpha bersiap. Nah, kita disuruh untuk menebak angka ya. Di sini ada tebakan pertama. Coba kita angka 1. Nah, ternyata salah. Nah, latar belakang juga berubah menjadi warna merah ketika salah. Sesuai dengan yang kita program tadi. Coba kita angka 3. Oh, masih salah. Kemudian kita coba 5. Oh, ternyata masih salah. Ini sudah 3 kali, berarti masuk ke player berikutnya, yaitu Nasro. Coba kita angka 2. Oh, salah. 4. Ternyata masih salah. Angka 7. Oh, ternyata masih salah ya. Oke. Player mantap. Coba kita tebak misalkan 6. Oh, masih salah. 8. Salah. Coba kita 10. Oh, ternyata masih salah. Apa yang terjadi? Nah, tidak ada pemenang. Ada skor imbang ya. Tadi semua tidak ada yang menjawab dengan benar. Otomatis skornya itu imbang gitu. Imbang ini berarti ya tidak ada pemenang. Coba lagi ya. Sesuai dengan program yang telah dibuat. Nah, di sini ada main lagi. Coba kita pilih ya. Nah, sesuai yang saya sebutkan tadi itu akan mulai atau nah, sesuai seperti yang saya sebutkan tadi itu akan mengulang dari awal. Yes. Kita masukkan saja misalkan A, B, dan C. Oke, player A bersiap. 3. Oh, salah. 7. Salah. 9. Masih salah. 1. Salah. 2. Salah. Coba 9. Masih salah. Oke, player C di sini. 4. Oh, masih salah. 5. Masih salah. 10. Oh, masih salah. Ya, imbang lagi. Belum ada pemenangnya di sini. Ya, coba kita pilih
berhenti ya, end, coba. Nah, akan berhenti. Oke, jadi seperti itu kita program. Nah, pertama satu salah, aduh, dua masih salah, tiga masih salah, empat, waduh, masih salah juga, lima masih salah, enam masih salah. Player C, tujuh, tujuh ternyata benar tadi teman-teman. 8, wah salah. 9, salah. Tadi 7 benar ya teman-teman. Nah, pemenangnya adalah C ya. Selamatkan C tadi menebak benar satu kali ya, angka 7 tadi. Nah, berarti skornya itu bertambah 1 dari 0 berarti jadi 1. Selamat. Yeay, C menang. Oke, jadi gitu ya program yang telah saya buat. Mungkin ya masih banyak kekurangan dalam game ini karena saya masih dalam tahap belajar. Ya, sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.